Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Faradita Suli, NIM 01A1200076 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai senyawa fenolik dan flavonoid. Selanjutnya, definisi senyawa fenolik dan flavonoid. Senyawa fenolik. Senyawa fenolik adalah senyawa metabolit sekunder yang memiliki satu atau lebih gugus hidroksil serta derivat fungsional seperti ester, metil, eter, glikosid, dan lain-lain yang menempel pada cincin aromatik. Nah, artinya pada senyawa fenolik akan selalu didapatkan adanya sekurang-kurangnya satu gugus fenol, menurut Vermeersch dan Nicholson tahun 2006. Senyawa flavonoid. Flavonoid merupakan kelompok senyawa polifenol yang banyak tersebar di alam dan terdiri atas 15 atom karbon. Banyaknya senyawa flavonoid ini disebabkan karena banyaknya jenis tingkat hidroksilasi, alkoksilasi, dan glikosilasi pada strukturnya. Selanjutnya, klasifikasi fenolik dan flavonoid. Senyawa fenolik. Senyawa fenolik dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu fenol sederhana dan asam fenolat, fenilpropanoid, flavonoid, dan tanin. Yang pertama, fenol sederhana dan asam fenolat. Senyawa fenolik dapat dalam bentuk paling sederhana, namun jarang terdapat dalam tumbuhan. Hidrolisis jaringan membebaskan asam fenolat larut dalam eter. Fenol bebas jarang terdapat dalam tumbuhan kecuali hidroquinon. Yang kedua, fenilpropanoid. Fenilpropanoid merupakan senyawa fenolik yang memiliki kerangka dasar karbon yang terdiri dari cincin benzen atau C6 yang terikat pada ujung rantai karbon propana atau C3. Kelompok senyawa ini banyak ditemukan di tumbuhan tingkat tinggi. Senyawa ini merupakan turunan asam aminoprotein aromatis, yaitu fenilalanin. Senyawa asam hidroksisinamat merupakan senyawa golongan fenilpropanoid yang paling banyak tersebar di alam. Contoh senyawa fenilpropanoid lainnya adalah hidroksikumarin, fenilpropana, dan kumarin. Selanjutnya, flavonoid. Flavonoid merupakan kelompok senyawa fenolik terbesar di alam. Banyaknya senyawa flavonoid ini karena banyaknya jenis tingkat hidroksilasi, alkoksilasi, dan glikosilasi pada strukturnya. Flavonoid mempunyai kerangka dasar karbon yang terdiri dari 15 atom karbon yang membentuk susunan C6, C3, C6. Selanjutnya, tanin. Tanin adalah suatu senyawa fenolik yang memberikan rasa pahit dan sepat atau kelat, dapat bereaksi dan menggumpalkan protein atau senyawa organik lainnya yang mengandung asam amino dan alkaloid. Tanin dari bahasa Inggris tannin dan bahasa Jerman Hulupunotana yang berarti pohon ek atau pohon berangan. Pada mulanya merujuk pada penggunaan bahan tanin nabati dari pohon ek untuk menyamak belulang atau kulit mentah hewan agar menjadi masak yang awet dan lentur atau penyamakan. Namun kini pengertiannya luas, mencakup berbagai senyawa polifenol berukuran besar yang mengandung cukup banyak gugus hidroksil dan gugus lainnya yang sesuai, misalnya gugus karboksil, membentuk ikatan kompleks yang kuat dengan protein dan makromolekul yang lain. Selanjutnya, senyawa flavonoid. Secara umum, klasifikasi flavonoid terdiri dari karbon, flavon, flavonol, flavanon, antosianin, dan isoflavon. Klasifikasi flavonoid ini tergantung pada perbedaan substitusi struktur flavonoid dan perbedaan ini menyebabkan aktivitas farmakologi yang beragam. Bisa dilihat di sini struktur dari senyawa flavonoid ada kalkon, flavon, flavonol, flavanon, antosianin, dan isoflavon. Selanjutnya, identifikasi senyawa fenolik dan flavonoid. Identifikasi senyawa fenolik dan flavonoid. Yang pertama, fenol sederhana dan asam fenolat. KLT silika gel atau asam asetat
CHCl3 dan etil asetat benzena, selulosa Mn300 atau benzena, MEOH, asam asetat dan asam asetat air. Yang kedua, deteksi dengan UV dengan reaksi Folin, Chalteu, reaksi Gibbs, uap NH3, vanilin HCl. Dan yang ketiga, GCMS HPLC. Yang kedua, fenil propanoid. Yang pertama dengan kromatografi lapis tipis atau selulosa. Yang kedua, kromatografi kertas. Dan yang ketiga, spektrofotometer UV visible. Dan yang ketiga itu flavonoid, dengan dia yang pertama warna berubah dengan penambahan basa atau amonia. Yang kedua diidentifikasi dengan KLT, BAA-HAC 5%, spektrofotometer UV visible atau reaksi geser. Selanjutnya, gambaran proses biosintesis. Nah, berdasarkan senyawa pembangunnya atau building block, maka jalur biosintesis metabolit sekunder dalam tumbuhan dapat dibagi menjadi 3 jalur, yaitu jalur asam asetat atau asetat pathway, yang kedua jalur asam sikimat atau sikimic acid pathway, yang ketiga jalur asam mefalonat dan deoksisilulosa atau mefalonat acid and deoxycellulose pathway. Di sini bisa kita lihat jalur biosintesis dari metabolit sekunder itu sendiri. Nah, jalur asam asetat. Asetil koenzim A dibentuk oleh reaksi dekarboksilasi oksidatif dari jalur glikolitik produk asam pirufat. Asetil koenzim A juga dihasilkan oleh proses beta oksidasi asam lemak. Secara efektif membalikkan proses di mana asam lemak itu sendiri disintesis dari asetil koenzim A. Metabolit sekunder penting yang terbentuk dari jalur asetat meliputi senyawa fenolik, prostaglandin, dan antibiotik, makrolida, serta berbagai asam lemak dan turunan pada antarmuka metabolisme primer atau sekunder. Yang kedua, jalur asam sikimat. Asam sikimat diproduksi dari kombinasi fosfoenol pirufat, jalur glikolitik antara dan eritrose 4-fosfat dari jalur pentosa fosfat. Reaksi siklus pentosa fosfat dapat digunakan untuk degradasi glukosa, tetapi mereka juga fitur dalam sintesis gula oleh fotosintesis. Jalur sikimat mengarah ke berbagai senyawa fenolik, turunan asam sinamat, lignan, dan alkaloid. Yang terakhir, jalur asam mefalonat dan deoksisilulosa. Asam mefalonik sendiri terbentuk dari 3 molekul asetil koenzim A, tetapi saluran jalur mefalonatasetat menjadi serangkaian senyawa yang berbeda daripada jalur asetat. Deoksisilulosa fosfat muncul dari kombinasi 2 intermediat jalur glikolitik, yaitu asam pirufat dan gliseraldehida 3-fosfat. Jalur fosfat, mefalonat, dan deoksisilulosa bersama-sama bertanggung jawab untuk biosintesis dari arah besar metabolit, terpenoid, dan steroid. Berikut ini daftar pustaka yang saya gunakan sumber-sumbernya. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.